Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan ini tentu ini akan menyambungkan dari pertemuan-pertemuan yang telah saya lewati. Sebagaimana dalam pertemuan yang saya telah lewati, kita membahas tentang manfaatnya iman seseorang, yang dimana iman itu akan memberikan manfaat yang baik, yang akan menenteramkan hati orang itu sendiri. Saudara-saudari yang Allah muliakan, sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lainnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah. Jadi ketika orang beriman, orang itu tidak akan ada resah, gelisah, bimbang. Karena apa? Dia tahu, dia yakin, dia percaya hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, termasuk yang diberikan kepadanya, itu adalah kehendak Tuhannya. Jadi orang yang imannya sempurna tentunya dia tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa lagi, yang akhirnya dia menjadi orang yang berjiwa tenang, tentram, nikmat, lahir dan batin. Itulah manfaatnya dari keimanan itu. Maka dari itu, marilah kita kembangkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan keimanan kita? Dalam ayat terseterusnya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Roh di dalam Al-Quran sampai disebutkan 960 kali disebutkan menurut para ahli menghitungnya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Jadi Roh itu adalah yang menguasai, yang menjadikan, yang memusnahkan, yang menghidupkan, yang menumbuhkan, yang mematikan, yang awal dan yang akhir, yang abadi. Itulah Tuhan yang menguasai atas seluruh semesta alam ini, raja dari semua raja, yang berkuasa dari semua kekuasaan. Itulah Tuhan. Saudari-saudari yang Allah muliakan, sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 126, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Milik Allah lah apa yang ada di langit, dan milik Allah lah apa yang ada di bumi, dan Allah Maha meliputi atas segala hal sesuatu. Itulah Tuhan kita, bahwa Allah itu Maha meliputi atas segala hal sesuatu, Maha kuasa atas segala hal sesuatu. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Dialah pencipta langit dan bumi, dan apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Itulah Tuhan kita, penguasa atas semesta alam ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dan banyak lagi asmaul husna yang lainnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha meliputi atas, Maha kuasa atas segala hal sesuatu. Itulah nama-nama asmaul husna. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Allah Maha kuasa, Allah Maha besar, Allah Maha halus, Allah Maha teliti, Allah Raja dari segala raja dan sebagainya. Itulah Allah, Tuhan kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi ketika kita menyebutkan kalimat-kalimat itu, disitulah kita harus mengerti, disitulah kita harus menyadari. Gunakan pekerjaan Anda. Ketika Anda mengucapkan itu dengan kalimat itu, mengertilah
bahwa Allah Maha meliputi atas segala hal sesuatu, berarti Allah meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri kita. Jadi jikalau ada pengertian yang salah, ya, jikalau misalkan Anda menyebut nama Allah, tetapi dalam otak Anda, dalam benak Anda yang disebut pekerti itu, karena pekerti adalah penglihatan batin, dalam penglihatan batin itu Anda menggambarkan misalkan di dalam bayangan Anda, tergambarkan bahwa Allah itu misalkan bayangan dalam diri Anda itu seperti kakek-kakek misalkan memakai baju serba putih atau bapak-bapak yang berkumis dan sebagainya. Nah, jikalau ada pengertian seperti itu, mulai sekarang kita harus menghilangkannya. Kita harus membuangnya mulai saat sekarang. Jadilah orang yang mengerti. Ketika kita menyebutkan Allah Maha Kuasa atas segala hal sesuatu, mengertilah bahwa Allah itu Maha meliputi atas segala hal sesuatu. Jikalau Anda mengerti kepada pengertian seperti itu dikategorikan bahwa Anda adalah seorang yang beriman. Seorang yang menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan Anda. Itulah karena Allah menciptakan fitrah manusia, kodrat manusia, fitrah Allahil lati fatarana sya'alaiha. Disebabkan Allah menciptakan fitrah manusia menurut sesuai fitrah itu. Itulah manusia. Bahwa kodrat manusia, fitrah manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang disempurnakan oleh Allah, yang dimana Allah memberikan yang disebut batin, intelektual dan kecerdasan, yang dimana di situ ada pekerti, mengerti mana yang benar, mengerti mana yang salah. Dengan kita mengerti tentang Allah yang benar, berarti Anda termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi hati-hatilah dengan kita mengerti tentang Tuhan. Jangan salah mengerti. Jikalau Anda mau cerdas, jikalau Anda mau mengembangkan pekerti, mengertilah kepada Tuhan dengan benar. Jangan mengatakan hal-hal yang lain terhadap Tuhan. Misalkan Tuhan beranak, Tuhan beristri, dan sebagainya. Tuhan itu banyak, dan sebagainya. Marilah bersama kami, kembangkan keimanan kita dengan kemampuan pekerti yang ada di dalam diri kita, yang Allah berikan kepada diri Anda. Mengertilah dengan benar. Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wallahu latiful khabir. Dia tidak bisa dilihat oleh mata atau dicapai oleh mata. Namun dia dapat melihat semua penglihatan itu. Dan dia maha halus, maha teliti. Surah Al-An'am ayat 103. Itulah Tuhan kita. Bahwa Allah maha meliputi atas segala hal sesuatu. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dengan pekertilah Anda gunakan untuk mengetahui Allah. Karena Anda adalah manusia yang disempurnakan oleh Allah. Allah tidak memberikan kesempurnaan kepada hewan, sehingga kita tidak tahu apakah hewan itu mengerti tidak tentang Allah. Namun di dalam Al-Quran pun semua makhluk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Kita tidak tahu hal itu. Hanya Allah lah yang tahu. Saudari-saudari yang Allah muliakan, itulah kita mengembangkan keimanan kita itu dengan pekerti yang ada di dalam diri kita itu. Jadilah kita orang yang mengerti. Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang mengembalikan kita kepada fitrah itu, bahwa kita adalah manusia dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana tadi ketika kita beriman kepada Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ketika kita masih ada rasa bimbang, gelisah, resah, berarti di situ ujian mudah kita. Berarti kita bisa memperhatikan tentang keimanan kita. Jikalau kita sudah tidak ada resah, gelisah, bimbang, selalu tenang menghadapi kehidupan ini, berarti kita adalah termasuk orang yang beriman. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah tentang kita mengembangkan keimanan. Begitu pentingnya, karena memang kita harus sadar
tentang keimanan ini, tentang agama ini, tentang Tuhan. Sadar kepada Tuhan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dalam bentuk dan rupa seperti ini. Bagi kita tidak daya tidak upaya di hadapan Allah. Kita hanya sebagian makhluk yang hidup di muka bumi ini. Sedangkan Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Jikalau Allah mendaki lautan bergerak saja, menyebur ke salah satu pulau, coba kita bayangkan. Pulau tersiram air, misalkan terjadinya tsunami. Sedangkan kita hanya makhluk kecil di muka bumi ini. Sedangkan Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Segala sesuatu Tuhanlah yang menjadikannya. Tidak daya, tidak upaya kita di hadapan Allah. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah. Dengan kita mengerti tentang Tuhan, berarti kita mengembangkan keimanan kita kepada Tuhan. Lalu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana di dalam surah ayat pertama di situ diterangkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah sifat Allah. Salah satu sifat Asmaul Husna yang dimana hanya dimiliki oleh Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menciptakan segala hal sesuatu di muka bumi ini dengan sifat kasih dan sayangnya Allah. Allah menghidupkan segala hal sesuatu, bermacam-macam benda, bermacam-macam makhluk. Dan kita mungkin hanya sedikit mengetahui tentang ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Ilmu Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dengan sifat kasih dan sayang Allah, Allah menciptakan manusia saja, bermacam-macam itu manusia, bentuknya, bentuk fisiknya, lalu perilakunya, ada yang jahat, ada yang bijak, ada yang benar, ada yang soleh, ada yang durhaka. Itulah manusia. Segala sesuatu Allah lah yang menjadikannya. Dan keimanan pun hanya Allah lah yang menjadikannya. Jikalau Anda, mudah-mudahan Anda adalah menjadi orang yang beriman dengan kita mengetahui hal ini. Karena keimanan pun Allah lah yang menjadikannya. Sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 100. Mari kita lihat. Wa ma kana li nafsin an tumina illa bi idznillah wa yaj'alu rizqa 'ala alladziina la ya'qilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan ajab kepada orang yang tidak mengerti. Subhanallah. Itu tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan ajab kepada orang yang tidak mengerti. Itulah. Maka di sini kita penting untuk mengembangkan kemampuan pekerti Anda. Dengan kita mengerti kepada Tuhan yang benar, tentunya kita akan mengembangkan kemampuan pekerti kita. Dan Allah menciptakan segala hal sesuatu dengan kehendak-Nya. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang halus dan sebagainya. Itulah kehendak Allah. Jadi dengan sifat kasih dan sayang Allah, kita perhatikan saja kehidupan manusia. Ada yang jahat, ada yang keras dan sebagainya. Itu adalah kehendak Allah. Namun dengan kita selalu ingat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Bukan berada digolongkan dari orang-orang yang disesatkan, yang masih disesatkan oleh Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia bermacam-macam. Jikalau manusia masih disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Itu adalah kehendak Allah. Karena Allah masih menghidupkan setan di dalam kehidupan ini. Setan yang akan menyesatkan manusia. Sebagian manusia setan menyesatkannya. Setan adalah makhluk yang durhaka kepada Allah. Sombong. Dia tidak mau bersujud kepada manusia. Bahkan setan itu memohon kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dan Allah mengabulkannya. Diberi penangguhan yang namanya setan itu sampai akhir hari berbangkit. Jadi disitulah kita harus hati-hati.
Nanti kita juga harus mengetahui setan, bermacam-macam setan. Karena menurut para ahli, banyak namanya itu yang namanya setan. Harus kita ketahui, karena itu adalah musuh bagi manusia, musuh yang nyata, yang harus kita perangi. Saudara-saudara yang Allah muliakan, dengan kita selalu sadar terhadap diri kita, dan sadar terhadap Tuhan kita. Lalu di sini marilah kita dekatkan diri kita itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Namun ini lagi-lagi masalah waktu. Saya jeda dulu sejenak untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.